Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Malam ini kita kembali lagi dengan Lobs Mawe Podcast Pak Ulis Muklis Azhar. Kita kali ini membahas tentang bijak berkomunikasi, ya, bijak menggunakan media komunikasi. Dan hari ini kita kedatangan seorang akademisi. Beliau adalah Pak Kamarudin, Pak ya? Ya, Kamarudin MSI. Hasan. MSI. Masih MSI. Iya. Selamat datang Pak di tempat kita ini, di podcastnya Lobs Mawe ini. Oke, terima kasih banyak Pak Ulis. Jadi selama ini kegiatan dosen Pak ya? Masih tetap dosen ya di Masih Unimal ya? Masih konsisten di dosen. Masih Iya. konsisten di dosen di Unimal ya? Di Unimal. Di bagian komunikasi ya? Di Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Oh, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi tadi kita sudah tema kita kali ini Pak tentang bijak berkomunikasi. Ini nanti mungkin kita coba membahas sedikit tentang manfaat komunikasi untuk milenial, kemudian tentang kota kita ini gitu. Bagaimana seorang pemimpin juga bisa berkomunikasi dengan baik. Terutama komunikasi publiknya itu. Komunikasi publik. Menurut Bapak sendiri Pak, gimana sebenarnya tentang komunikasi ini Pak untuk kita di Kota Lobs Mawe ini gitu? Ya, oke. Terima kasih Pak Ulis. Yang pertama mungkin begini. Kita pahami dulu esensi atau hakikat dari komunikasi. Iya. Karena kan orang kadang selalu berbicara, saya sudah melakukan komunikasi. Iya. Tapi yang terjadi di lapangan adalah masih tetap ribut kadang. Iya. Ini contoh. Artinya ketika itu masih terjadi, proses ilmunya belum diterapkan. Iya. Baru proses komunikasinya. Iya. Ya mungkin orang kadang kita secara awam nggak bisa membedakan mana proses komunikasi yang sudah menggunakan ilmu, mana yang belum. Nah, kalau kita menjalankan komunikasi dengan proses keilmuan, tentu saja ada hakikat dari komunikasi. Yang pertama dia mengharmoniskan. Artinya ketika orang membaca, orang melihat, menonton, atau bahkan mendengar, ada sesuatu yang membuat dia happy ya, ada rasa bahagia setelah dia melakukan proses komunikasi. Itu hakikat dari komunikasi. Nah kemudian hakikat normalnya ya tentu saja orang dimengerti dulu, ada understandingnya, kemudian ada satu lagi istilah para ahli ini tune together, ada kebersamaan. Setelah kita melakukan proses komunikasi dengan menggunakan keilmuan ini, ada sesuatu rasa kebersamaan kita. Kayaknya enjoy ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan si fulan, dengan komunitas ini dan segala macam. Nah, ketika orang mengklaim menyelesaikan berbagai masalah baik secara kenegaraan atau dalam komunitas masyarakat, sudah saya jalankan komunikasi dengan baik. Tapi kenapa pula masih ribut? Artinya komunikasi dalam konteks keilmuan ini belum berjalan, belum efektif dijalankan. Artinya ada sesuatu yang salah dari situ. Mungkin ya ada beberapa unsur-unsur lain yang belum digali. Nah, kalau secara harfiah, Pak Ulis, simple. Komunikasi itu kan hanya proses penyampaian dari seorang komunikator ke komunikan dengan media, efek dan umpan balik tertentu saja. Nah, sekarang yang menjadi tren mungkin bagaimana menggunakan media, kan itu yang menjadi dunia cyber sekarang. Media, berbagai macam media muncul. Saya kira itu. Jadi kalau kita melihat tadi esensial dari komunikasi, Pak ya. Ini kan kita sedikit mengapakan untuk kota kita, Kota Lobs Mawe. Ada sebuah, kita lihat di Kota Lobs Mawe ini, bagaimana komunikasi antara pemimpin dengan masyarakatnya, ya, antara pemimpin di dalamnya dengan bawahan atau di bawahnya itu seperti dinas dan sebagainya ini menurut Bapak gimana terjalinnya? Karena kan untuk membangun sebuah daerah itu harus
pemimpin itu harus komunikatif gitu, betul. bisa mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan, karena ini kan efeknya ke pembangunan gitu, bisa menyampaikan gitu. Menurut Bapak gimana itu? Ya, saya melihat begini ya Pak Ulis. Yang pertama, tentu saja ketika kita menjalankan proses komunikasi publik ini, ya ketika kita bicara konteks pemerintah, tentu ini kita bicara komunikasi publik, kemudian kita bicara komunikasi organisasi, kita bicara komunikasi pemerintahan, bahkan komunikasi politik. Ya. Tapi dalam konteks dalam level-level komunikasi tadi, tentu semua proses komunikasi terlibat, termasuk komunikasi antar personal, face to face pasti terlibat dengan berbagai macam media yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini yang terjadi adalah belum bisa kita membedakan satu, bagaimana proses komunikasi organisasi dalam konteks secara horizontal, misalnya antar dinas di Kota Lusmawe. Dalam menyampaikan misal kontennya berkaitan dengan bahaya COVID misalnya. Bagaimana konten itu dirancang yang sinergi antar dinas yang terlibat dalam konteks COVID ini. Kemudian secara horizontal nih ya, satu level. Kemudian level dalam konteks vertikal misalnya. Dari atas ke bawah. Misalnya Pak Wali Kota, Pak Wakil dan lain-lain yang berbicara ke bawahannya. Itu juga penting. Karena ini kan komunikasi ini kayak mata rantai itu ya. Jadi kalau Pak Ulis ngomong ke saya misalnya bisa saja ke C dan Z level saya A masih, tapi yang ke C D udah lain lagi. Udah lain. Maka dalam hal itu kontrol kemudian evaluasi di lapangan itu penting dilakukan oleh seorang pemimpin. Walaupun mungkin kebijakan atau komunikasi publik yang disampaikan begini, ya kan? Tapi ketika diterapkan di lapangan kok berbeda misalnya. Atau bisa saja komunikasi dari pimpinan secara vertikal yang masih membingungkan, akhirnya tidak ada konfirmasi balik dari bawahan, ya akhirnya dijalankan sesuai interpretasi masing-masing. Makanya dalam ilmu komunikasi itu dikenal harus ada yang clear dulu, dimengerti dulu. Kalau tidak ada understanding, itu belum bisa kita anggap dia sudah menjalankan proses komunikasi. Nah, saya lihat itu antara horizontal dan vertikal ini harus bisa dipilah dulu. Nah, yang kedua berkaitan dengan komunikasi publik. Ya, ini yang menjadi urgent sekarang, termasuk kontennya macam-macam. Konten pemilu kah, konten COVID kah, ini mungkin yang lagi pembangunan rame, kah gitu pembangunan kah atau apa, ini mungkin lagi rame konteks komunikasi tentang COVID konten tentang COVID. Di sini lah dituntut kecerdasan dari seorang pemimpin, bagaimana meramu komunikasi itu agar pesan tentang COVID ini benar-benar diterima oleh masyarakat dengan baik. Sinergi antara pimpinan secara vertikal tadi, kemudian antara pimpinan yang satu level secara horizontal ini juga harus berjalan dengan baik. Kalau itu nggak jalan, saya kira ya masyarakat kita juga tidak mudah terima itu. Saya kira itu Pak Udi. Berarti tadi Bapak mengatakan bahwasanya harus jelas dulu komunikasinya dari pemimpin itu kan gitu. Dimengerti dulu gitu. Jelas, kemudian bawahannya mengerti, baru dijalankan kan gitu komunikasi tadi. Cuman kan kaitan ini kita melihat Pak tentang Kota Lusmawe kan itu ada visi misi, kemudian ada kebijakan-kebijakan, regulasi dan sebagainya, yang mungkin ada beberapa periode kemarin sampai sekarang ini terhadap Kota Lusmawe ini kan, ini apa yang nggak tersampaikan atau bagaimana ini kita melihat, kalau saya melihat kan ya itu tadi kata Bapak tadi masalah COVID gitu kan, kita aja bingung gitu, agak kebingungan, masyarakat agak kebingungan, apalagi saya dengar dari masyarakat yang lain gitu kan, ini bagaimana mengatasi ini bagaimana gitu kan, ini yang menurut Bapak gimana yang efektifnya gitu supaya bisa tersampai dengan cepat ini informasi atau komunikasi ini kepada masyarakat. Betul. Ya, itu namanya mengelola
komunikasi, mengelola arus informasinya, termasuk mengelola media. Jadi yang terjadi sekarang ini, yang meramu kontennya belum begitu mahir misal, kemudian memanfaatkan media masih lemah, kemudian menanggapi efek dari konten melalui media itu juga masih. Nah, mungkin ketika proses komunikasi publik itu dengan kerumunan atau secara langsung sekarang terhambat, tentu saja kan ada media yang bisa digunakan. Bisa dengan web, dengan daring dan lain-lain. Tapi itu juga masih jarang dijalankan ya. Dan jujurlah kita bilang, proses menjalankan komunikasi di tingkat pemerintahan ini ya masih sekedar menyelesaikan tupoksi begitu saja ya. Tidak ada yang menyentuh yang full ya, yang betul-betul ini konten ini, yang kebijakan pemerintah ini yang disampaikan oleh seorang komunikator di pemerintahan ini harus betul-betul diterima oleh masyarakat dan ini harus dijalankan dengan baik. Karena ini penting. Apakah itu berkaitan dengan dengan pembangunan, dengan situasi kesehatan dan apa saja. Nah, keikhlasan full cara menyampaikan itu masih lemah. Contoh begini. Karena komunikasi ini kan ada yang verbal, ada non verbal. Jadi yang non verbal kadang orang tidak memahami. Misal ketika seorang pimpinan berbicara dengan masyarakatnya di pasar sana, tapi ketika masyarakat bertanya dia berpaling diri hanya mendengar dengan samping dan macam-macam, itu efeknya berbeda, Pak. Kenapa? Non verbal rupanya dalam kehidupan kita itu hampir 70%. Ketika saya berbicara dengan Pak Ulis, saya berhadapan dengan Pak Ulis, saya full mendengar Pak Ulis, kemudian ketika Pak Ulis berbicara saya mendengar dengan baik, itu efeknya luar biasa. Efeknya juga akan luar biasa kepada masyarakat. Nah, di kota, kadang kita berbicara ke masyarakat ini, ya mungkin sekarang kendala COVID, yang dulu-dulunya kita lihat, ya tidak ada upaya untuk menyatukan diri dengan masyarakat. Dengan masyarakat ketika berkomunikasi, sehingga terkesan ya ini untuk komunitas ini sendiri, untuk kalangan tertentu saja. Padahal dalam konteks komunikasi bukan begitu. Ketika kita seorang pemimpin, ya tentu saja harus kita bisa melepaskan itu dan kita berbicara dengan kepada keseluruhan publik kita yang ada di satu wilayah, misalnya di Kota Lusmau. Tadi komunikasi publik, Pak, ya, kepada pemerintah, kepada pemimpin atau pemerintah kepada masyarakatnya. Memang kan masing-masing kan punya gaya juga, gaya dalam menyampaikan gitu kan. Sehingga itu akan terakumulasi juga dengan hasil dari pembangunan itu kan. Komunikasi itu kan juga akan menghasilkan efek-efek dari komunikasi tadi, sehingga yang kata Bapak tadi bisa nyaman, masyarakatnya bisa nyaman, kemudian masyarakatnya menuju kesejahteraan dan sebagainya, kan gitu, Pak. Ini Bapak melihatnya arah efektifnya bagaimana itu, Pak? Ya kalau dalam konteks komunikasi publik tidak hanya pada level kita di kabupaten kota ini, pada level pemerintahan pusat masih gamang tuh, masih tidak sinkronisasi atau sinergitas antara masing-masing departemen, masing-masing dinas, masing-masing kabupaten kota ini masih simpang siur, terutama dalam menangani yang lagi viral berkaitan COVID ini. Nah, ini yang menjadi persoalan kita karena tidak ada keseragaman dalam menyampaikan pesan. Termasuk efeknya bagaimana. Itu tidak pernah terpikirkan, kalau begini pesannya, kemudian ini media saya gunakan, kemungkinan besar efeknya bagaimana. Itu belum ada yang mencoba melakukan proses riset di sana. Nah, yang mesti dilakukan mestinya Pak Ulis kan. Jadi dia ada tim di pemerintahan itu, termasuk di kota kita ini, ada tim khusus yang mendesain konten. Karena begini, dalam komunikasi ini ada istilah konstruksi realitas. Ada teori yang bisa dipakai. Mungkin proses pembangunannya simple, kecil mungkin. Tapi karena proses komunikasinya dengan baik tadi,
dia menggunakan medianya baik, kemudian ada tim yang mengelola ini kira-kira efek umpan baliknya bagaimana. Ya. Nah, ini punya efek yang bagus ke publik. Tapi kalau tidak ada tim yang merencanakan apapun, jadi mengalir begitu saja, akhirnya tidak akan efektif. Yang terjadi kan seperti sekarang, akhirnya masyarakat juga bingung. Ini pemerintah kota kita ini mengarahnya kemana ini? Ya. Apakah ke infrastruktur kah, atau ke jasa kah, atau kemana yang mau kita kembangkan? Nah ini yang saya lihat belum tersampaikan ke publik ya, sudah sekian tahun ini. Nah, tapi ke depan harapan kita ada tim, tidak hanya berharap ke humas kalau di level pemerintah kota. Ada tim yang memang khusus mengelola komunikasi ini, ya termasuk media. Ya. Jangan pula kita buka web di sebuah pemerintah sudah 4 bulan yang lalu, terus bulan yang lalu tidak pernah diupdate misalnya kan? Iya betul, tidak update ya. Tidak pernah, ya lucu juga kan? Padahal anggaran tuh harus ada. Iya. Karena orang ya boleh contoh lah Bali misalnya mungkin biasa saja alamnya, tapi karena tadi promosi webnya oke dan segala macam, ya mereka menang dalam konteks itu kan. Kita bisa saja dengan teori komunikasi kita gunakan. Ada juga misalnya kita gunakan teori halo efek, kesan pertama. Kita tampilkan kota Lusmawe ini, kita menampilkan konteks infrastrukturnya misalnya. Di web kita, di publis kita keluar dan macam-macam, kesan pertamanya kan begitu luar biasa. Boleh. Tapi nanti dalam teori itu harus dibuktikan ketika orang datang mau investasi kah, mau apa ke lokasi, harus dibuktikan bahwa adalah sekitar 80% sesuai dengan yang di publis tadi, yang diinformasikan ke publik. Jadi kita bisa gunakan konstruksi realitas, kita bisa gunakan halo efek, tidak berbagai macam teori yang memang relevan saya kira agar kota kita ini bisa betul-betul berkembang. Iya. Berarti tadi Bapak katakan bahwasanya komunikasi yang ketidakjelasan ya. Kita nih kota kita ini mau dibawa kemana kan gitu kan? Infrastruktur kah? Atau pertanian kah atau apa gitu kan? Kita nggak paham yang apalagi masyarakat yang secara luas gitu. Kemudian apalagi kan komunikasi yang bisa dibangun ini sebenarnya untuk bisa tadi yang kata Bapak tadi kayak Bali mempromosikan melalui media-media yang tersedia kan, ini kan banyak media yang tersedia sebenarnya bisa dipromosikan kota Lusmawe ini diarahkan kemana dan sebagainya. Menyangkut itu kan juga komunikasi juga menyangkut ke arah pembangunan gitu. Bagaimana mendatangkan investor, kemudian komunikasinya. Berarti kan ini dibutuhkan seorang pemimpin yang punya salah satu komunikasi publik dan politis yang baik gitu. Untuk membangun itu gitu Pak, untuk bisa membangun kota ini ke arah yang lebih baik kan gitu. Lebih familiar, lebih smart gitu kan, lebih humanisme gitu kan. Jadi ini yang menurut Bapak gimana itu tentang yang saya sampaikan tadi itu diperlukan ya seorang pemimpin yang punya nilai komunikasi yang baik gitu. Ya, kalau saya melihat dan ini bukan ada juga data-data riset kita termasuk hasil observasi pengamatan di lapangan kita ini memang kayak kota Lusmawe ini memang harus diarahkan ke smart city ya, kota-kota yang cerdas, kota yang humanis, kota yang milenial. Ya tentu dengan data atau tentu dengan realitas di lapangan bahwa kawan-kawan milenial ini lebih dominan ya menggerakkan kota ini. Nah, tentu dalam konteks ini ya pemimpin yang memimpin kota juga tahu segmentasi, tahu karakteristik masyarakatnya bahwa di kota Lusmawe begini. Namanya masyarakat kita, publik kita adalah heterogen dan kebanyakan adalah kaum milenial ini. Ya dengan digitalisasi mereka ada macam-macam. Ya tentu pola komunikasi juga harus diarahkan ke sana. Kalau tidak, kalau masih dengan pola-pola lama,
ya apapun kebijakan, apapun yang kita lakukan di pemerintahan kota mungkin tidak akan pernah dipahami, ya, tidak akan pernah dimengerti. Jangankan untuk dijalankan, mungkin understanding-nya belum. Ya. Jadi proses komunikasi pada tahap understanding mungkin belum selesai. Bagaimana kita mengharap sampai ke ada kebersamaan tadi, artinya ada partisipasi bersama untuk membangun. Nah, segmen itu saya kira perlu dijaga dulu semua ini. Dan tentu proses komunikasi dengan milenial ini, ya kita harus punya strategi khusus ya. Dengan berbagai macam media yang ada, itu harus kita gunakan. Media sosial, ya bagaimana kita arahkan anak-anak milenial ini, kawan-kawan di Luas Mawai ini, konten-kontennya itu ya harus lebih banyak ke potensi kota, potensi daerah kita, tentang local wisdom-nya, kearifan lokalnya. Banyak sekali, ya wisatanya, ya tradisinya, ya. Saya malah berangan-angan, ya di wall FB-nya, di DP, Facebook, di story, Instagram itu apa saja, itu seminggu sekali saja lah anak-anak ini punya story berkaitan dengan local wisdom. Local wisdom-nya. Ya, kearifan lokal. Atau itu ada story ataupun ininya yang mengarah ke peduli ke pemerintah dan ke masyarakat atau apa. Jangan pula apa namanya kadang story atau status yang galau, malah itu pula yang banyak yang banyak yang like, dimunculkan, ya kan, di-like-kan gitu. Yang disukai kan. Nah, ini mungkin simple sih ya. Tapi menguasai konten di media sosial ini penting. Dan ini juga harus dijalankan oleh pemerintahan karena tentu saja yang seperti saya bilang tadi, kaum milenial lebih besar di kota Luas Mawai, yang menggeliatkan ekonomi di kota kita. Perlu pemimpin yang punya jiwa-jiwa milenial ini, Pak Ulis, saya kira, agar kota Luas Mawai betul-betul menjadi smart city, kan, menjadi millennial city, yang tentu saja tidak melupakan syariah tadi, tidak melupakan dengan ada istiadat kita, kan, itu yang menjadi penting. Kuasai konten lokal yang berbasis local wisdom, kemudian warnai di media sosial. Ketika orang klik di Google, klik Luas Mawai, itu semua mudah muncul, apa saja boleh. Jadi ya mungkin ada secara global mungkin ada ini kan, ada silvernya. Jadi ketika orang melihat, tapi itu kan harus dari pemimpinnya, Pak. Ya. Kalau pemimpinnya tidak menyuarakan seperti itu, bagaimana anak-anak milenial ini untuk bisa menyuarakan juga kota Luas Mawai ke depan, kan gitu. Betul, makanya kan selama ini kan begitu, tidak ada mungkin saja dari dinas-dinas yang bersangkutan atau pemerintah kita tidak punya yang kata Bapak tadi, webnya tidak menggambarkan bagaimana kearifan lokal tadi dimunculkan di dalam web itu, kan gitu kan. Sehingga yang tadi milenial juga bagaimana dilibatkan gitu kan. Nah, ini kan nggak akan ketemu, nggak sinkron dia. Kan ini kan harus betul-betul ada sebuah ini. Seperti contohnya yang kita lakukan saat ini, Pak. Ini kan sebenarnya adalah bagaimana kita menggugah kearifan lokal itu. Karena banyak juga UMKM yang bukan UMKM yang sudah muncul, bahkan UMKM yang belum muncul pun juga pertanian dan sebagainya ini kita gerakkan gitu supaya kayak seperti Pak Ulis yang lakukan ini kan untuk bagaimana mengumpulkan para UMKM, kemudian mengumpulkan para pengrajin-pengrajin, petani-petani, dan intinya nanti kita bagaimana untuk membentuk sebuah aplikasi untuk bisa menjual produk mereka gitu kan. Ini kan dibutuhkan sebenarnya. Pemerintah juga harus turun, harus hadir gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, Pak. Kita lihat kan kalau pandemi ini sekarang kan yang diwaspadai adalah tentang kesehatan gitu kan. Ini kita kewaspadaan tentang ekonomi masyarakat. Dan satu lagi yang mungkin akan muncul ini adalah kewaspadaan tentang ketahanan pangan. Pangan ini kan sudah mulai habis gitu, mulai terkikis gitu. Nah, ini kan perlu ada sebuah komunikasi, Pak. Ya, jadi memang perlu terobosan ya. Kota Luas Mawai perlu terobosan. Ya, saya melihat begini. Hasil riset, hasil mapping tentang potensi yang ada ini itu harus menjadi landasan untuk dilakukan proses pembangunan.
termasuk bagaimana mengelola komunikasi tadi dengan segmentasi ataupun dengan karakteristik masyarakat kita di Kota Los Mame, yang saya beranggap ini adalah kota smart city ya, kota yang cerdas seharusnya. Yang kedua, ada mapping yang jelas kita ini punya potensi apa saja yang memang harus bisa diangkat, hasil perikanannya, hasil pertaniannya, handicraftnya, kerajinannya dan segala macam itu juga harus ditampilkan dan minimal kita punya database. Jangan pula ketika kita ke dinas itu tidak ada data. Nah, jadi artinya ketika Pak Ulis bilang tadi pemerintah harus hadir ya. Ya itu ada kalimat yang memang harus seperti itu. Harus hadir dalam masyarakat. Hadirnya bukan berarti di masa Covid ini harus nongol ke situ, bukan berarti begitu. Jadi ada cara dia, berbagai macam media kan banyak kita gunakan. Bisa kita gunakan agar kita merasa peduli. Misalnya ada potensi wisata di daerah mana yang ditemukan, misalnya ini anak-anak muda menemukan lokasi wisata yang menarik misalnya. Habis itu dia posting di Instagramnya atau di mananya. Nah, kita di pemerintahan mungkin ada kepekaan itu. Langsung peka ya, Pak. Jangan pula kita medsos pun tidak familiar kan. Padahal sekarang anak-anak sudah ke sana. Ya termasuk yang tadi saya diskusikan berkaitan dengan bagaimana ini salah satunya juga adalah bagaimana literasi mereka kan. Ketika dia di apa istilahnya ada pressure menggunakan media sosial dengan konten-konten kita. Ya itu salah satu upaya untuk literasi mereka. Itu dalam teori inokulasi namanya. Kalau teori zaman ada disebut ya hipodermik, jarum suntik. Jadi memang kita harus kita paksa agar masuk semua hal yang kita harapkan seperti itu. Nah, tidak hanya sekedar data sudah ada kemudian tidak diproses, tidak dikomunikasikan ke masyarakat, itu juga tidak akan berkembang sebuah kota. Ada tahapan mempromosinya, ya kan? Potensi kita besar misalnya, tapi pola komunikasi pemasaran bisnisnya kita tidak punya, jadi susah juga. Kita tidak ada aplikasi apapun misalnya, tidak pernah ada database di web pemerintah tentang potensi ini harus kita kembangkan atau potensi apa ya. Ketika orang klik di web kita atau di secara online tentang kota kita, jangan hanya nongol itu saja dari dulu. Jadi harus ada yang update, makanya perlu memang yang milenial nih, saya kira yang memang paham betul tentang situasi kota kita ini. Betul. Berarti seperti saya kan pengusaha, Pak. Kita kan untuk misalnya contoh ada orang yang mau pengen berinvestasi ke tempat kita. Berinvestasi itu kan yang pertama ditujunya, kan mungkin dia akan sebelum datang kan membuka web dulu. Kan gitu, Pak. Membuka web dulu, ketika dibuka kalau sudah lengkap baru dia datang. Baru dia bertanya kepada siapa? Pemerintah daerah. Kalau datanya lengkap, pemerintah daerah akan memberitahu mau berinvest di mana gitu, ya kan? Mau jualan di mana, ya kan gitu, Pak. Kan ini yang sebenarnya Pak, yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyiapkan data-data yang real. Sehingga apa? Orang berinvestasi itu jelas dia. Jangan nanti kan berinvestasi ya udah asal tumbuh saja gitu. Jadi sehingga nanti misalnya contoh membuat sebuah usaha satu yang bangun, tapi 3 yang mati gitu. Betul. Usaha tiga usaha mati gitu. Kan ini yang keseringan kalau kita lihat. Satu yang bangun, yang dibangun usaha, yang 3 mati. Ini kan komunikasi sebenarnya yang harus dibangun pemerintah untuk menyiapkan data-data yang real. Padahal kata Bapak tadi kan, apalagi kita kan juga sekarang ini lagi memasuki zaman era digital gitu kan, yang tadi anak-anak muda yang bisa dimanfaatkan untuk bisa melakukan ini. Kan ini perlu sebenarnya kolaborasi pemerintah, kolaborasi pemerintah dengan para milenial gitu kan, kemudian kolaborasi pemerintah dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, ya kan, apalagi nih sekarang model daring ini, sekolah kan orang tua tidak sanggup untuk membeli paket dan sebagainya, padahal kalau misalnya ada
sebuah daerah yang smart digitalnya itu kan bisa kolaborasi Betul, dengan betul. pihak-pihak penyedia kan ini. Betul. Kan ini diperlukan kolaborasi. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, Kota Lusmaya memang salah satu kota yang tinggi ya penggunaan internet tertinggi bahkan. Nah tentu saja di pemerintahan tidak mungkin bisa menjalankan proses pemerintahan sendiri ya tanpa kolaborasi seperti Pak Ulis bilang tadi. Dan ini sinergi penting. Termasuk yang tadi misalnya, bagaimana cara membangun dengan database, dengan hasil mapping, riset dan segala macam. Tentu harus ada kolaborasi dengan kampus. Ya, bersyukur sebenarnya Kota Lusmaya ini punya kampus yang mengelilinginya. Ya kan? Artinya apa? Nah sekarang bagaimana mensinergikan itu? Kemudian berkolaborasi itu, kemudian kita punya potensi anak-anak muda kita ini, milenial ini yang luar biasa sebenarnya. Kalau saya lihat ya, mampu mewarnai di berbagai macam event ya. Betul. Termasuk aja jadi gamernya lah di macam-macam aplikasi di internet ini mereka semuanya juga punya diperhitungkan. Sekarang menggerakkan mereka bagaimana caranya kan? Ini kan dunia banyak kreator Pak di sini. Ini kan luar biasa kan? Ya industri kreatif memang begitu sekarang. Nah, saya kira harus dilakukan proses mapping ya, proses memahami karakteristik lah dulu. Potensi-potensi yang kita bisa mensinergikan mana saja dengan ulama, dengan akademisi, dengan kampus, dengan elemen pengusaha, ya kan? Jadi di pemerintahan itu ada tim yang memang sudah jelas dia melakukan mapping itu. Ini loh pengusaha di Kota Lusmaya ini yang punya potensi. Kemudian anak-anak milenial yang potensi kreatifnya begini-begini, konten kreator-kreator yang apa yang sering dia lakukan. Kemudian yang berkembang sekarang ini arahnya kemana misalnya kan? Jadi kreator konten kemana? Jangan-jangan ini hanya jadi pesenger aja, jadi penumpang terus. Jangan sampai seperti itu. Yang selanjutnya mungkin dengan kampus. Ya, secara misalnya ke teknis lebih vokasi silakan dengan Poltek misalnya. Habis itu ke ilmuwan secara teori dan lebih mendalam silakan dengan Unimal yang punya S1 dan S2 dan lain-lain misalnya kan. Di provinsi kita punya Unsiah dan segala macam. Artinya apa? Tidak ada istilah Kota Lusmaya ini tidak maju. Ya kan? Tidak ada istilah. Dan seharusnya dan walaupun sekarang sudah ada data memang Banda Aceh Lusmaya ya. Tapi kalau dikembangkan nih potensi Lusmaya ya bisa mengalahkan Banda Aceh. Karena Banda Aceh karena provinsi saja kan. Induknya di padahal kan lebih dulu terkenal, BI aja dulu di sini Pak, pertama kali lahirnya kayak gitu, baru ke Banda Aceh. Baru ke Banda Aceh. Artinya potensi itu yang luar biasa kita miliki dan kita berharap juga kita kan dulu pernah ternina bobok dengan potensi migas. Nah sekarang mungkin ada potensi lain yang harus kita lihat, harus kita gali. Jangan hanya sekedar masanya bukan hanya lihat lagi, sekarang harus sampai ke action nih kan. Harus kita lakukan apa yang untuk terbaik. Jangan juga berharap dengan potensi migas itu belum jelas juga. Kalau ada istilah orang mungkin itu hanya butamah lah bahasa Aceh. Hanya nasi tambah saja. Yang utama itu kita gali potensi yang kita miliki. Pertanian kita bagaimana, kerajinan kita bagaimana, potensi perikanan kita bagaimana, ya kan? Potensi jasa kita di Kota Lusmaya ini apa yang harus kita kembangkan. Kemudian jangan pula orang ketika ke Lusmaya tidak ada apa-apa pun yang dia buat oleh-oleh. Minimal adalah pakai ikan bandeng presto lah atau apalah yang ada khas dari ikan bilis atau apalah ya. Artinya begini, ada sesuatu yang menjadi ciri khas. Misalnya dendeng mungkin Aceh besar ya, mengklaim punya Aceh besar. Nah, kita carilah yang punya yang bisa dibawa. Ya baju-baju, tulisan-tulisan kreatif anak-anak muda ini kan juga bisa dibuat dulu semuanya dengan potensi yang ada ini. Nah, saya kira itu ya pemerintah harus sudah mikir ke sana. Jadi masa zaman sekarang ini bukan lagi model melakukan sistem yang sudah jalan, poin-poin itu ini bukan itu, tapi berkreasi dengan aturan yang sudah ada itu bagaimana caranya agar lebih
lebih inovatif gitu. Ya. Itu saya kira Paulis yang perlu diterapkan di pemerintah kota ini. Ya memang yang memang harusnya pemerintah harus hadir ya, Betul. Pak, ya. Harus hadir dimanapun digeliat nadinya kehidupan masyarakat. Ini yang memang harus sebenarnya pemerintah gitu. Ya. Kemudian Pak Kamarudin melihat ini kan kalau kita lihat anak-anak muda kita ini milenial kan disibukkan dengan era digital Betul, ya, betul. dengan menggunakan HP dan sebagainya. Ada beberapa anak-anak muda kita dan bahkan juga memang menggunakan media-media ini untuk hal-hal yang positif, ya, hal positif bahkan bisa digunakan untuk jualan, Ya. kemudian untuk berbisnis dan sebagainya. Betul. Kan gitu. Menurut Bapak ya, konten-konten ataupun kegiatan-kegiatan anak muda kita dengan dunia maya seperti ini bagaimana menurut Bapak dari segi komunikasi untuk informasinya ini, Pak? Ya, Yang harus Bapak yang pertama ya memang sudah masanya ke situ ya. Ya, Sudah saatnya memang masa digitalisasi sudah masuk ini. Artinya media pun sudah terkonvergensi, sudah multi platform dan macam-macam. Sebagai contoh misalnya dulu seorang wartawan nulis, dia harus kemampuan menulis saja selesai. ya, Tapi sekarang seorang wartawan dia harus mampu menjadi host, dia harus mampu menjadi kameramen, dia harus mampu mengkreator buat konten di YouTube-nya dan segala macam. Karena ada satu media bisa ke visual misalnya, ini Ya, contoh saja. Jadi ada multi platform di situ. Nah, dalam hal kawan-kawan milenial memang tidak bisa lepas dari media sosial, termasuk HP-nya ya. Ada istilah begini. Kita tidak berharap juga ya sampai fubbling. Ada istilah lagi FOMO ya. Artinya mudah menjadi penyakit. Begitu tidak ada HP Android-nya itu langsung bagaimana itu dalam istilah komunikasi disebut dengan FOMO. Nah, bagaimana kita menggunakan media sosial atau Android itu secara arif? Tentu saja kita punya literasi dulu. ya, Kita paham dulu ini saya menggunakannya untuk kepentingan apa? Teknis mungkin 1 bulan saya pakai 100.000 ini, apa yang saya lakukan? Apakah saya ini proses untuk kuliah saya atau saya mau menggunakan untuk proses bisnis saya? Atau bisnis bukan tentu dia mengikuti orang lain, tidak. Sekarang bisnis kreatif itu dia mendesain flyer, mendesain meme dalam satu hari berapa biji, kemudian membantu bikin flyer orang dan segala macam. Itu juga bisnis kreatif sekarang. Orang bisa bayar satu meme, duduk 15 menit selesai dia bikin 50.000. ya, Atau flyer atau brosur atau apa saja. Artinya yang dia gunakan berapa jam dalam sehari itu Android ataupun dia online internet, ada faedahnya, memudahkan bagi dia. Dan tentu saja kita berharap paham dulu fungsi dari media yang dia pakai itu, media sosial dengan aplikasi internet ini. Kalau tidak, ya konten-konten dari luar kapitalisme macam-macam ini kan mudah sekali masuk. Dan orang mudah tergiring. ya, Kita buka konten apa, tujuannya, kemudian sebelum terbuka itu sudah muncul lain. dipaksa untuk kita melihat. Tertempel. Nah, itu kalau tidak cerdas, tidak punya landasan yang kuat, ya, termasuk konten-konten pornografi misalnya, mudah sekali terbuka. Ya, Dan itu saya mendapatkan beberapa tempat seperti itu, Paulis. Di sebuah kafe saya di atas lagi ngopi, di bawah ada keluarga dan anak-anaknya. Mungkin anaknya tidak tahu dia buka Android. Dia sambil dia buka itu, muncul iklan-iklan yang tidak senonoh misalnya kan. Dia kan mungkin tidak begitu ini terklik, ya, ya kan? Dan itu muncul yang mungkin sekarang sudah di blokir. Tapi kan apapun cerita, walaupun foto yang muncul-munculnya kan juga ya, merusak memori. Nah, kecerdasan itu yang harus ada, termasuk ketahanan diri ya. Artinya memang harus back to basic.
Ya. Bahwa anak-anak kita harus diperkuat dengan basic keagamaan itu penting sebelum dia mengenal Android ataupun internet ini. Ya. Saya kira Karena akhir-akhir ini saya juga kita bisa melihat Pak persoalan penggunaan apa namanya digital ini ya, digital ya. HP digital dan sebagainya ini eh, di tempat dimana kadang-kadang kita ketemu sama orang lagi duduk, ya rupanya main game gitu Betul, kan, betul. asik sekali main game. Dan itu bukan game ini yang bukan anak-anak kecil, tapi orang tua Orang tua ya. sudah asik dengan main Ya, game ya. ini gitu. Ini kan salah satu sebuah permainan baru Betul, gitu. ya. Sehingga HP itu bukan hanya untuk berkomunikasi lagi gitu Pak, tapi sudah untuk sebuah permainan-permainan seperti itu. Ini Bapak melihatnya bagaimana? Iya, iya itu apa istilahnya ya, dalam istilah kita memanjakan kenikmatan entertain ya. Iya, Jadi orang sudah nikmat dengan hiburan itu. iya, Dan itu kalau kita kembali ke basic kita tidak betul, itu melalaikan dan bahkan Betul. banyak sekali orang lagi azan tuh masih pegang itu kan. iya, Kalau anak-anak muda atau siapa yang memang dia gamer, dia memang mendesain aplikasinya, berusaha untuk memahami, Iya. karena itu ada ilmunya kan. Nah, silakan. Malah bagus kan. Ada kompetisinya segala macam, tentu saja tidak melupakan yang hakikat tadi. Itu tidak masalah. Nah, yang jadi persoalan adalah kita lihat di apa namanya di kafe-kafe sekarang orang terjebak dengan selera entertain tadi. Jadi habis waktu untuk hanya main game. iya, Ada macam-macam game, ada PUBG, PUBG, PUBG apa lagi itu. Jadi banyak sekali kan. Jadi mestinya itu adalah konsumsi anak-anak muda kita yang tidak hanya menjadi pemainnya, tidak hanya menjadi pesengernya, penumpang saja, tapi dia harus menjadi kreator. iya, Kita sebenarnya secara keilmuan di komunikasi ini ada sekarang di bawah komunikasi ada jurusan misalnya kayak animasi, iya. ya kan, bikin game dan macam-macam. Saya kira itu memang perlu diberi pemahaman tentang literasi juga oleh orang tua kita yang sibuk Betul. dengan game itu kan. Saya kira itu Pak Uli yang Iya. paling penting. Mungkin di akhir Pak bincang-bincang kita Pak, apa pesan dan harapan Bapak untuk milenial kita, Iya. untuk pemerintah kita gitu kan? Ya, yang pertama saya berpikir ya, dan ini mungkin menjadi pikiran kita bersama. Pada level pemerintahan, tentu saja kita dalam menjalankan proses komunikasi ini sudah ada hasil riset dulu. Iya, Kita mau komunikasikan konten ini ke segmen mana, ke sasarannya siapa, jadi harus kita perjelas dulu. Kemudian ada tim kita yang merancang mulai dari kontennya, medianya, sampai kepada yang menganalisa efek. iya, Apakah konten yang kita mau sampaikan pembangunan fisik kah, wisata kah, apa saja. Ada tim yang khusus memang mengelola tentang itu. Jadi kota kita ini dipahami betul oleh orang. Tidak hanya pada level publik kita di Kota Lusmame, tapi bisa dipahami oleh secara global. iya, Nah, yang kedua, kalangan milenial saya kira dengan digitalisasi ini, dengan dunia cyber ini, sangat memudahkan dalam semua lini kehidupan. Tapi syaratnya perkuat pondasi diri kita dulu. Iya. Secara basic kuat, kemudian kita baru memanfaatkan fasilitas yang yang ada untuk mau bisnis kah, mau apa saja boleh. Yang paling sederhana kalau mau dilakukan, ya hal-hal yang ada di lingkungan kita ini, realitas yang ada di lingkungan itu yang menjadi konten. Warung kopi lagi ngopi, misalnya lagi kopi bersama kawan, kita diskusi apa tema yang menarik misalnya, bisa jadi konten. Bisa di-upload ke YouTube, ke Instagram, atau kemana saja. Ada YouTube, ada Yubuka gitu ya, atau Yupa.
Nah, kalau itu dilakukan, dia kan dipaksa untuk menulis captionnya. Ya. Apa sih yang dibicarakan? Akhirnya dia akan terpaksa menulis. Ada beberapa apa konten-konten atau kata-kata tentang Aceh, tentang local wisdom, atau apa, itu kan terdeteksi. Ya. Dan itu harus terus dilakukan. Betul. Termasuk apa saja yang dapat di daerah tentang local wisdom yang kearifan lokal bisa dijadikan konten. Dan itu harus diperbanyak dan diwarnai bagi kalangan milenial ini. Jangan saya berharap jangan disibukkan dengan konten-konten luar, konten-konten yang memang tidak ada filterisasinya, yang memang belum di proses penyaringan. Ya. Jangan langsung mentah-mentah. Atau kalau minimal begini, bisa juga membedakan mana media, anak kita sekarang susah membedakan. Mana media sosial, mana media online. Ya. Karena ada yang menganggap sama, padahal nggak sama itu. Yang namanya media online, proses kontennya tentu sudah ada proses jurnalistik, Ya. sudah ada web original. Tapi media sosial kan orang hanya men-share saja, itu Ya. kan hanya media untuk men-sharekan. Ya. Jadi kalau proses media online tentu saja sudah ada proses jurnalistik. Ya. Ya bisa dibedakan, ya sampai salah referensi. Saya kira itu, Paulus. Ya. Baik, Pak Kamarudin, terima kasih atas ininya bincang-bincang kita malam ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bincang-bincang kita ini. Mudah-mudahan ke depan ada sebuah perbaikan-perbaikan lah Ya. dalam berkomunikasi dan memanfaatkan komunikasi ini dengan baik. Sekali lagi, Paulus, komunikasi ini memang dia harus mengharmoniskan. Ya. Komunikasi ini memang harus membuat orang happy. Iya. Ada orang kebahagiaan ketika selesai berkomunikasi. Ada rasa kebersamaan. Lisa komunikasi namanya Tune Together. Ya. Ya, dengan itu ya terima kasih banyak sudah diundang. Yang mudah-mudahan kita bisa share beberapa konten lain nanti. Siap. Oke. Ya. Baik, sahabat mulia dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang kita dengan Pak Kamarudin, seorang akademisi dari Unimal, ya. Dan ini adalah banyak yang kita perbincangkan tadi, banyak manfaatnya, ya, yang bagaimana kita membangun komunikasi efektif, ya. Tadi juga kita sudah jelaskan bahwasanya pemerintah harus membangun komunikasi yang efektif, ya, antara tadi pemimpin atau dari atas ke bawah, dari bawah ke samping dan sebagainya, sehingga apa akan tercapai sebuah apa dari tujuan yang disampaikan itu bisa sampai dan pembangunan di daerah ini akan berjalan dengan baik. Maka dibutuhkan seorang pemimpin yang punya kemampuan untuk berkomunikasi, baik itu berkomunikasi di publik dan berkomunikasi secara politis dan sebagainya. Mudah-mudahan alat-alat komunikasi yang digunakan ini oleh pemerintah dan kemudian oleh milenial ini masih bisa dipergunakan dengan baik untuk bisa mengangkat potensi-potensi lokal kita, potensi-potensi daerah kita ini, baik itu UMKM, pertanian, ya, kemudian perikanan kita dan wisata kita ini bisa terangkat dengan menggunakan media komunikasi yang efektif itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.